muadillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab Nashaihul Ibad dengan bersama-sama membaca Al-Quran agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rezeki yang telah kita terima rezeki barokah, anak cucu kita menjadi soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan halaman 314. Baris keempat dari bawah. Waman utawi sapa wong aktara lamun iku ngake-ngakeake sapa wong min sayin saking suwi-suwi uripa moko kinawruan dikenal sapa bihi wong ayistahara tegese kuncoro terkenal sapa wong bainan nas ing antarane ing dalem antarane manusia bidal kasyai kelawan mengkono-mengkono suci. Kama kala kaya oleh ngendika supaya oleh kaya barang kala kang dawuh sapa Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa qimatul mar'i maka yubsi wa qimatul mar'i utawi ajine wong utawi hajine wong suci iku ma barakana kang ono yubsinuhu kang ono sapa wong iku yubsinuhu bagusi sapa wong ing. Jadi selanjutnya apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar. Yang pertama kemarin tentang suka tertawa yang harus dikurangi. Jadi jangan menjadi seorang yang suka tertawa. Karena akan menjadikan hati keras, mati, dan menghilangkan keajilan. Nah sekarang yang kedua, waman aktara min syai'in urifa bihi ayistahara bainan nas bidzalika syai'. Jadi sapa wong sing ngake-ngakeno sesuatu, maka dia akan dikenal. Jadi ngakeno wae wong iku lek akeh oleh golek ilmu akeh, maka dia akan dikenal sebagai ahli. Kalau dia itu suka minum, maka akan dikenal sebagai seorang yang suka. Kalau dia itu suka ngumpul bodoh, ya akhirnya terkenal dengan yaitu wong sing senengane ngumpul bodoh. Nek ana wong kok seneng sedekah,
dia dikenal dengan ahli sedekah. Jadi semua itu akan dikenal karena apa? Karena dia selalu memperbanyak sesuatu. Maka bisa jadi orang itu mendapatkan sebutan dengan apa yang paling banyak dia lakukan. Itu ahli sedekah. Jadi itu ahli sedekah. Bila orang wali kota saben mudun lho. Tapi ya orang wali kota mudun ya ora tau lho. Tapi kan. Tapi wali kota ya orang saben mudun belum nang usul. Ya karena apa? Karena itu dia akan dikenal dan terus akan dikenal. Makanya waki matul mar'i menurut Sayyidina Ali maka nayubsin. Jadi regane wong itu dheweke selalu memperbaiki apa yang dilakukan. Jadi harga seseorang. Makanya wong nek seneng nglakoni perkara sing luwih bagus itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah di sini waqimatul mar'i. Jadi hajine wong itu tergantung dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia suka melakukan kebaikan, dia akan menjadi orang yang haji. Haji dalam pengertian sebutan kebaikan. Tapi nek itu senengane ngombe, itu ahli. Jadi semua itu bisa menjadikan seseorang itu bisa disebut dengan kebiasaan. Oh, wong itu senengane dan maghrib mesti dipojok maksud. Jadi maghrib bisa mesti dipojok. Ya sembahyang mesti milih dipojok. Dan tahu mengenai terkenal dari itu kaya wong sing ahli pojok. Kita ngomong mesti senengane dipojok. Jadi dulu ada seorang kiai daerah Kebonanggung. Nek khutbah, nek terus ana makmume itu kok ngantuk, tekennya gitu. Jadi akhirnya kalau orang kampung itu disebut, jadi dia itu ngantuk, duk. Jadi dia itu pada disebut dok, itu jadi jenis. Jadi jenis. Itu kiai senengane ngimami kuliah jual kafir. Itu yang malah dikenal kiai kafir. Kiai kafir. Lho apa lah sing diwaca mesti iku ae. Dalam tinggal. Makanya orang itu akan terkenal bila dia selalu melakukan sesuatu yang selalu dilakukan dan diperbanyak. Itu pandangan Sayyidina Umar bin Khattab tentang sesuatu itu jadi sebuah kaidah. Jadi menjadi sebuah kaidah. Jadi cara berpakaian bingung. Ya, jadi orang itu menilai paling pakaiannya senang putih. Ya, itu yang disebut itu kiai itu senang pakaian. Boleh disebut api ini sudah boleh, tapi disebut tempat air itu sudah. Nah, selanjutnya wa man katuro kalamuhu katuro sakotu. Sapa wong sing akeh gunemane, akeh ngomong, katuro sakotu moko akeh lugu. Ya, jadi ngomong itu kudu diirit, gak oleh ngomong, lek ora. Terus tenang. Makanya saat ini kan kata wong sing Jadi kirim nge-share sesuatu yang
itu tidak terbukti. Jadi tidak terbukti. Jadi orang arek nom-nom senangannya nge-share sesuatu. Terus dia itu ngotot bahwa sesuatu itu hoax. Melalui kayak ini tidak kan belajar. Jadi alasannya sudah dicek, sudah begini. Jadi orang itu tergantung pada kebiasaan. Jadi kebiasaan. Makanya kalau orang itu tidak hati-hati, maka dia akan terjerumus dengan makanya wa man kathura kalamuhu kathura sa'atu. 4 kata ini kelawan 4 kali hai khotohu tegese kelirune wong. Kalau sudah senang ngomong itu koyo-koyo sembarang itu wis lengkap, bisa. Padahal dheweke asline karo malah jadi kancane pemerlu. Jadi pemerlu padahal dia menyampaikan tidak berdasarkan fakta. Makanya istilah saniki tidak berdasarkan fakta. Jadi ayat tauhu minal qauli wal fi'li. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna aktsarun nasi danuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni. Rawahu Ibnu Nasir. Jadi Kanjeng Nabi ngendika satemene ake-ake manungsa apane dosane besok dina kiamat wong sing akeh gunemane tentang sesuatu sing ora ono. Jadi kalau begitu oleh wong ngomong tapi ono gunane. Nek ora ono gunane ora oleh. Jadi makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya. Jadi sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan perkara sing ora ono. Nah, saniki kan menjadi tren. Sampai wong nyekel HP. Ini dia bawa HP. Bahkan orang sing HP ini tahu. Jadi HP itu tahu. Cek kopen. Dan pundi-pundi digawa. Loh, lek ono manfaat itu apa? Lek membuang waktu. Nah, itu kudu dipikir karena layak. Jadi membuang waktu. Bila umpamane kok ono wong senengane buka HP sehingga pekerjaan di rumahnya ya omahe kaya kapal pecah. Soalnya lebih nyaman delok. Padahal diangen-angen mana ya HP itu dengan pekerjaan yang ada di rumah. Apalagi apa mana tujuannya dalam rangka menjadikan pandangan ini enak. Itu kan menggembirakan. Daripada nyapi contoh ya semua coba lengan pengajian. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala yu'adzabul lisan bi adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawar. Fayaqulu ya rabbi lima antabtani bi adzabin lam tu'adzib bihi syai'an minal jawari. Fayuqalu lahu kharajat minka kalimatun balagat masyarikul ardi wa magharibaha. Fasufika bihaddam al-haram wa ukida bi al-mal al-haram wa tuika biha al-farjul haram. Fawa'izzati la u'adzibannaka bi adzabin la u'adzibu bi syai'an minal jawari. Niki saking bahayane omongan. Jadi Kanjeng Nabi ngendika yu'adzab dan siksa
apa alisan lesan diadabin kelawan siksa la yu'adzab kang ora den siksa bihi kelawan adab apa syai'un suci-suci minal jawari saking anggota badan. Jadi lesan ini disiksa padahal anggota badan tidak disiksa. Payaqulu maka mengucap lesan ya Rabbi yo pengiran kula lima azabkan apa jenengan penyiksa kula dihadapin kelawan adab lam tuhadib kang orang ngadep panjenengan dihi kelawan adab syai'an ing suci-suci minal jawari bayane saking pira-pira ulama. Lah ya napa sampeyan menyiksa lesan kula padahal anggota badan kula boten sampeyan siksa. Wayuqalu lahu maka dikatakan lahu ing lesan kharajat metu lingka saking sira kalimatun kalimat balaghat kang tumeka apa kalimat masyarikul ardi ing wetane bumi wa maghribaha lan kulone. Jadi metu teko lesanmu itu tumeka sampai timur dan barat. Jadi lesan itu bahaya lesan. Terus kadang metu kan akhirnya ditarik. Nah, apa mana zaman saya kan Kanjeng Nabi wis nggambarno lesan itu lagi kadung metu itu bisa memenuhi timur baratnya itu. Artinya sudah meluas, bisa meluas. Maka pasupika biada apa den ileake biar kelawan kalimat apa adamul haro gede sing karo. Maka dengan begitu lesan ini bisa menimbulkan tumpahan darah. Jadi menjadi pertumpahan darah. Saya mengenai ana berita salah seorang tentara tiba tapi mengirimkan berita nang kanca-kancane bahwa dia diantemi karo polisi. Akhirnya Ciracas. Dari Ciracas itu terjadilah pemusatan kantor polisi. Itu karena apa? Ya karena ada lambe yang sudah tertuang dalam bentuk tulisan. Kirimno nang wong kirim itu ya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara berusaha polisi. Itu berdasarkan laporan yang ada. Maka terjadilah pertumpahan darah. Makanya kita lihatkan ada berita atau cek yang lucu. Jadi tidak boleh moro langsung diterima. Nah ini kalau ini pertemuan Menteri Pertahanan Cina teko nang Indonesia, ketemu baru Menteri Pertahanan Indonesia. Nah Menteri Pertahanan Cina izin untuk mendirikan pangkalan militer di Indonesia, langsung ditolak. Jadi langsung ditolak. Ya karena itu melanggar prinsip dasar pergaulan dunia secara bebas dan aman. Dari mulai biyen itu Amerika jalur di Indonesia ya bisa, tapi kan ditolak karena undang-undang dasarnya mengikuti prinsip bebas dan aman. Tapi sebelumnya memang dikemborkan akan dibangun pangkalan militer. Walaupun Indonesia tapi sasaran perang negara-negara. Maka terjadi pertumpahan darah. Wa ukhidha bihal malul haram. Maka terjadilah pencurian, pengurusakan. Wan tuhika bihal farajul haram. Kemudian
dan rusak kelawan kalimat al-farjul haram. Jadi kemaluan perempuan menjadi haram. Maka itu semua karena omongan. Karena omong. Bahwa izzati pokok demi keluhuranku. La u'adzibannaka. Pasti aku nyiksa tenan marang sira. Di adabin kelawan adab. La u'adzibu bihi syai'an minal jawab. Yang itu tidak akan diberikan kepada anggota badan yang lain. Jadi bahayanya ngomong yang banyak itu bisa memunculkan kalimat-kalimat yang tertulis di dalam tulisan sekarang medsos yang isinya memprovokasi. Kenapa? Itu kebablasan. Makanya banyak sekarang orang yang dibayar kayak buzzer. Kalau orang munggah itu tembaki yang di media sosial. Nah itu tidak boleh. Jadi orang itu dia kancane bersaing. Pada ini kancane itu ini. Dia ikut berbuat supaya sehingga ojo ini ditembak. Jadi ojo ditembak. Nah itulah politik menghalalkan segala cara. Nah itu dalam etika politik Islam itu dilarang. Jadi persaingan boleh. Makanya termasuk persaingan bulan Nabi di skripsi mahasiswa. Judulnya iklan syar'i. Jadi iklan syar'i. Kayak yang usul syar'i. Nah iklan itu ya prinsipnya bahwa kalau kita mengiklankan diri, jangan menjatuhkan orang lain. Dan apa yang kita iklankan itu harus yang benar. Jadi jangan pilih ini, tinggalkan yang lain. Itu tidak boleh iklan itu. Jadi ya sudah, pilih saya ini punya begini, ini kualitasnya begini. Jadi tidak usah kemudian mengatakan yang lain itu kualitasnya rendah. Apa mana sampai nyebut jenis dia tahu. Jadi etika beriklan. Jadi tanpa menjatuhkan wong liya. Foto karo nek ono hotel syar'i. Ya itu kan pembukaan. Jadi nek ono wong ingat syaratnya ya lek lanang wedok ya KTP ini alamatnya kok. Tapi lek KTP ini orang modal, itu tidak syar'i. Itu nemu di handphone. Jadi wong lanang ke wong wedok tapi nemu di. Jadi itu syar'i. Dan di sana tidak ada kemungkaran. Tidak ada kemungkaran. Tapi uang kan berpikir begini, kalau aku model kayak ngono, ya masih nyewa kamar. Dikira oleh jujur itu kalau rezeki. Justru oleh orang jujur agak rezeki. Sehingga kaidah uang lewis kebablasan ini, uang sing haram yang angel orang itu, apa mana sih? Itu jadi rusak, pikiran. Akidahnya jadi rusak. Makanya prinsip dalam Islam kita harus mempertahankan akidah, mempertahankan iman. Jadi bahayanya orang yang suka menyampaikan sesuatu yang tidak ngomong itu akibat dari ngomong kebablasan. Nah, Imam Al-Ghazali nulis tentang kitab Al-Arba'in itu 10 induk akhlak yang tercela. Siji syarhul kalam. Ngomong kebablasan. Nomor 2 syarhul ta'am. Mangane kebablasan. Jadi mangane kebablasan. Itu yang 10 induk akhlak yang tercela. Sampai wonten itu dipun sebutaken
Nek wong niku ngomong kebablasan, itu kok ketemu ini bisa goro. Jadi goro dari gak terus. Nah, cuma persoalannya goro itu oleh orang. Ya goro itu oleh, tapi pada halal tertentu tidak semua goro itu dilarang. Jadi ono sing diolehno. Jadi wong goro demi perdamaian. Jadi demi perdamaian. Jadi umpamanya ono si A harus si B itu ora tahu gelem ketemu. Ya ini gak tahu ketemu karo A ya ora tahu ketemu karo si B. Begitu ketemu karo si A satu waktu, saya ngomong, aku ini ketemu karo si B. Saya menyesal ketemu karo si B. Karena ketemu karo si B, si A ini menyesal ketemu sama dia. Padahal nggak tahu. Akhirnya wong loro itu dipertemukan. Nah dipertemukan dan menjadi damai. Maka mendamaikan orang itu boleh, walaupun kotor. Jadi oleh mendamaikan demi kemaslahatan. Makanya juru damai itu ya kudu pinter-pinter mendamaikan mereka, kena didamaikan dengan cara yang baik, ya didamaikan dengan cara yang kira-kira rada gorot itu, rada gorot. Ini dulu kan jadi mediator wonten pengadilan agama kabupaten. Mengenai sekarang pegatan itu tuturi apa itu orang kena. Nah, kalau di sini itu rata-rata singkatnya pegatan itu sedino itu 10. Lalu sahunan itu tangkul itu apa? 100 juta. Lalu sekarang itu yang ke meja mediator. Sehingga 6 mediator itu juga ada. Nah, yo ada sing pinter-pinter yo pinter yo sekolah S2. Pemana yang di sekolah S2. Pinter itu. Itu kan dituturi gak kan? Dijawab mesti ngomongin urusan apa tutur wajib. Nanti mengikuti tutur orang wajib. Jadi ini sebagainya dituturi. Jadi orang wajib. Wajib orang pinter. Jadi kudu duwe ilmu sing iso goro. Ya ten 10 goro. Padahal itu awak wis ayo bangun tangan. Jadi ngoten niku nggih marang aku dengan ditenekno ini. Insyaallah. Dan itu ternyata nggih kan sing ngoten aku. Karena orang tahun lu ngaji. Ya kita paham bisa. Tapi memang ada ilmu. Nah, saat lajengipun, jadi penyebab kerusakan dunia itu karena orang yang suka bicara dan bicara memegarani kebebasan. Makanya dunia ini kan orang selalu menjaga ojo nanti sesuatu yang berbahaya itu diselesaikan atau dikirim kemana-mana. Makanya Indonesia ini yang menteri Menko-Info, jadi menteri penerangan. Nah, karena menteri Menko-Info itu pegawainya sambil lalu lintas WA itu ya Twitter macam-macam itu dibaca direkam. Ya, mana yang dianggap berbahaya. Nah, makanya dulu ada siapa yang ngekomentar Amrozi. Dapat 3 hari tertangkap. Karena apa? Dia menggunakan jasa. Jadi bisa dilacak. Di Sopo Singongkon ini. Lebih-lebihnya kenapa? Ya karena apa? Karena semua jasa itu ada lewat ya satu. Tapi ini di Pakistan
itu bukan satu itu. Jadi ya nggak bisa dilacak, nggak bisa dilacak. Nah, makanya nek ono wong duwe wae, duwe HP nomor anyar itu tak bisa jalan kalau tidak menunjukkan identitas. Jadi di nomor ini kita coba alamat jadi nomor kependudukan ini, biro, kemudian di kakak-kakaknya kepala keluarganya sopo itu lengkap. Jadi lengkap. Baru bisa nomor itu dioperasi. Kalau tidak bisa. Karena nanti akan dipergunakan untuk sesuatu yang salah. Nah, dengan begitu maka masih ada juga orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan tertentu, tapi dilindungi. Sama yang dimuliakan dengan Allah. Kemudian yang berikutnya, wa man katsura saqatuhu qalla haya. Jadi wong niku lek akeh salah. Maka titik isin. Jadi isin itu harus dimiliki rasa malu. Nah, cuma itu tidak akan muncul lek wong itu senengane salah. Jadi senengane salah. Mau senengane salah ya apa ya. Ya akhirnya melakoni salah kan orang isin. Padahal isin itu ojo maneh kok nglakoni salah. Meh ora nyempurnakno apa sing dilakoni. Iku isin ya Gusti Allah. Saya dan jam 2 telat nanti itu belasan jam 4 begitu tadi ada langsung hilang. Itu termasuk isim dari Gusti. Nah, itu budaya membangun budaya malu tidak mudah. Kemudian kan nanti yang dibangun budaya malu sama di Pak. Nanti saya akhirnya di sekolahan itu sekolah SMP, SD ada kantin 7. Jadi kantin 7. Jogo di bayar di nyusui. Ternyata setelah ditotal kurangnya ada. Ya apa panjang uang itu? Jujur itu angin. Jadi saya gitu kok udah harganya 1.500. Ini orangnya itu susunya saya. Nanti saya 500. Susunya saya kurang 500. Karena di total modal disediakan ternyata panjang uang itu kebiasaan. Karena uang sing ngerti kalau Gusti Allah. Jadi tujuan pengawasan. Saya itu akhirnya dari CCTV. Jadi CCTV. Jadi di salah satu masjid itu orang arek kok senengan sopo di kono. Ternyata lewatnya uang kate mulai. Dia sekali ya. Ternyata ambil kuasa uang sing lebokno nang kotaan. Cincin dekate perlu dilebokno. Jadi agak seneng. Jadi pancene yo ono ae wong. Nah, makanya menurut Sayyidina Umar sapa wong sing duweni salah akeh iku rasa isi. Kala ba'dul hukama. Kala dawu sapa ba'dul hukama setengah alim. Man kasahul haya Man kasahul haya taubahu lam yaron nasu ain. Man kasahul haya taubahu lam yaron nasu ain. Waqala ba'dul bulagha kayatul wajhi. Dikayai
kama anna hayatal wars bima. Menurut ahli, sebagian ahli fikih, man kasahul haya. Jadi itu man kasahul haya. Mesti kan. Man sapa wonge kasakan makai sapa wong. Kasakan makai hu ing wong oi bener al haya. Man kasahul haya tau sapa wong sing berpakaian isi ono lambi, maka lam yaron nasu aiba. Pokok menungso orang mirsani cacat. Jadi leknoten orang itu punya cacat, tapi orang lain tidak akan tahu. Karena apa? Dia itu berhias dengan rasa. Tapi kalau nggak punya rasa malu, menungso itu gampang itu cacat. Jadi gampang itu cacat. Jadi kalau begitu, hanya itu harus dihiaskan di dalam diri kita. Ini rasa isin itu ya ono perkara ninggal atau ngelakoni sing haram, ngelakoni sing syubhat. Tingkatannya mudun maneh, kalau itu sajanya orang sebagian cuma mengatakan enggak, tingkatannya makruh. Dia selalu melakukan yang makruh. Dia isi. Apa maneh? DWE itu tinggal perkara sing dianggap ora apa kuatir terjadi. Jadi tingkatan lalek perintah itu ono wajib, ono sunnah, ono mubah, ono nafilah, sukarela. Jadi saya wong biasa nglakoni sunnah, saya gak gelem ninggalno sunnah. Karena nek ninggalno sunnah, walaupun sunnah itu nek ditinggal itu ora apa. Tapi karena wis kadung isi, saya duwe rasa isi. Itu dia sunnah gak gelem ninggal. Karena apa? Nek cara syariat ninggalno sunnah itu ora apa. Tapi nek cara hakikat ninggalno sunnah itu apa. Jadi itu cara hati. Makanya kalau nanti kisah kalian dari Usman Mansur ini dari Ustaz atau bijak namun itu. Jadi keliling mengkapat bijak keliling namun itu. Dari Usman Mansur siaran. Nah, kan karena perjalanan ini terus selama 10 hari mulai Bangkalan sampai ke Sumatera. Jadi terus. Nah itu Yai Usman Mansur selalu ngajak untuk sholat Jumat. Jumat jamaah takdim. Orang asal Rumi. Tapi aku tak sholat sunat. Saya dulu jenengan kan biasa ya, masih wajib itu di pengelola ringkes, lazim sunat. Nah ini ya Usman dulu gila, si wajib itu kan boleh ringkes, masih sunat lanjut lagi. Itu tidak kuala. Tapi tidak mau ahli tasawuf itu boleh sunat. Kalau rei. Lek poso wajib, itu nunggu oleh oke. Tapi lek poso sunat ya orang. Karena saya pernah pergi dengan seseorang yang waktu itu saya masih umur 50. Dia umurnya 70. Itu orang Cirebon. DWE ini nunggu 10 bulan di Malaysia. Dulu lewat tahun. Poso. Dulu takoni lho Pak, poso ini nunggu. Jawabnya, yang belum mungkin itu kan Ramadan, karena orang tadi. Tapi ya sunnah kalau kan, jadi ya seperti hilang. Itu cara berpikir seseorang kalau sudah sampai pada tahap. Tapi semua walaupun oleh buka poso Ramadan
itu ya orang belum mesti buka, walaupun itu. Nah yang sunnah, ya dilakukan itulah perbedaannya. Kalau kita sudah belajar ilmu syariat dan ilmu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum